Ayo kita dengarkan masalah hukum yang sangat penting ini, jangan sampai kita lewatkan. Kita lihat KUHP ini kan hukum materialnya ya. Jadi dalam KUHP nasional ini dia berpegang kepada beberapa visi. Tidak lagi mengutamakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, tetapi dia mengutamakan, menekankan pada keadilan korektif. Keadilan korektif itu artinya apa? Artinya bahwa pelaku tindak pidana itu akan dikenakan sanksi. Sanksi itu bisa berupa pidana, bisa berupa tindakan. Yang kedua, KUHP yang baru ini juga berorientasi pada keadilan restoratif. Keadilan restoratif ini ditujukan kepada korban. Dia harus dipulihkan, direstorasi. Dan yang ketiga, KUHP baru ini berorientasi pada keadilan rehabilitatif, artinya pelaku tidak hanya dikenakan sanksi, tetapi juga diperbaiki. Demikian pula dengan korban, tidak hanya dipulihkan, tetapi juga diperbaiki. Hal ini akan berdampak terhadap masyarakat dalam pengertian bahwa dari keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif, kita mengenal nanti ada yang namanya mekanisme restoratif justice, yang itu juga tertuang di dalam KUHP. Meskipun restoratif justice ini diperkenalkan, tetapi tidak semua perkara bisa dikenakan restoratif justice. Hanya perkara yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, kemudian hanya terhadap pelaku tindak pidana untuk pertama kalinya, dan yang paling penting, restoratif itu harus atas persetujuan korban. Artinya kalau korban tidak setuju, maka proses itu akan berjalan normal seperti biasa. Di dalam KUHP itu sudah dijelaskan bahwa kalau penyidik penuntut umum bertindak secara unprofesional, dia atau bertindak melakukan hal yang sewenang-wenang, atau merendahkan martabat, atau inhuman act, perbuatan yang tidak manusiawi, maka akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi etik. Jadi ada dua sanksi yang dikenakan, etik dan sanksi pidana. Tentunya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sanksi pidananya di mana? Sanksi pidananya itu diatur dalam KUHP. Di dalam KUHP itu ada bab khusus tentang tindak pidana terhadap proses peradilan. Tindak pidana terhadap proses peradilan itu termasuk juga misalnya ada penyiksaan, ada tindakan sewenang-wenang, tetapi juga misalnya merekayasa kasus, termasuk dalamnya melakukan rekayasa terhadap bukti. Ini semua ada diatur dalam hukum materialnya, yang kemudian itu akan dilaksanakan hukum acaranya dengan KUHP. Atau pawai itu, atau unjuk rasa, memberitahu kepada pihak berwajib. Memberitahu kan tinggal dia bikin surat pemberitahuan. Ada suatu polisi dari pemerintah, dari negara, dari suatu lembaga yang memang perlu dikoreksi, lalu timbullah kritik. Kalau penghinaan di dalam KUHP, apalagi terhadap presiden atau wakil presiden atau terhadap lembaga negara, itu sudah dibatasi. Dibatasinya apa? Dibatasinya satu, penghinaan itu adalah dalam bentuk penistaan. Penistaan itu apa? Penistaan itu misalnya menyamakan seseorang dengan kebun binatang. Dan yang kedua, termasuk dalam penghinaan itu hanya fitnah. Ya, fitnah itu saya kira jangankan hukum positif, ajaran agama pun melarang fitnah. Jadi titik berat penghinaan di dalam konteks penyerangan harkat martabat presiden, di dalam konteks penyerangan mengenai kehormatan suatu lembaga hanya ada dua. Satu adalah menista, dan yang kedua adalah memfitnah. Saya kira menista dan memfitnah itu kan memang perbedaannya sangat tajam dengan kritik. Apalagi di dalam pasal 218, terutama penjelasannya mengatakan bahwa pasal ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi demokrasi, untuk membatasi kebebasan berpendapat baik lisan maupun tulisan, tidak dimaksudkan menghambat kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya kritik. Jadi kritik itu tetap